Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Firdaus Mutakin, MPSI. Ya, saya bergelar Magister Psikologi. Tentunya ada sebagian yang paham mengenai magister itu seperti apa, sarjana itu seperti apa, ada yang juga tidak. Tapi itu tidak terlalu penting karena di sini saya akan menjadi bagian dari keluarga Darul Hikam, yakni menjadi guru bimbingan dan konseling di tingkat SMP. Jadi kemungkinan teman-teman akan melihat saya selama berada di sekolah 3 tahun, 2 tahun, bahkan 1 tahun. Ya, saya senang dipanggil Kak karena bagi saya itu sangat akrab dengan teman-teman semua. Meskipun kita beda usia jauh, tapi penyebutan itu sangatlah dekat, terutama kalau kita bicara mengenai psikologis dan konseling. Kalau senior saya juga yang sudah berkecimpung lama seperti Kak Seto, yang usia 70 tahun lebih tapi tetap masih dipanggil Kak, dan kembarannya Kak Kresno juga, dan tentunya Kak Natasha yang saya pernah melakukan pengembangan diri di bidang konseling. Beliau juga salah satu founder dari ceritakan.id di Bandung. Jadi semuanya itu dipanggil Kak. Jadi kalau misalkan nanti di luar, teman-teman bisa panggil saya Kak Firdaus. Tetapi kalau misalkan di Darul Hikam bisa panggil Pak atau Ustadz. Oke, kita lanjut. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, mari kita lanjut. Tentunya teman-teman sudah mengenal bimbingan dan konseling, yaitu BK dulu dan BK zaman sekarang mungkin agak beda ya. Kalau dulu BK itu terkenal dengan kedisiplinan dan lain sebagainya, dan ketakutannya mungkin ya, saya juga nggak terlalu paham. Akan tetapi di zaman sekarang itu BK itu lebih humoris, lebih humanis, lebih friendly tentunya. Fungsinya apa sih? Membimbing, membantu mengatasi masalah, belajar tentang sosial, dan melakukan perencanaan masa depan untuk nantinya kalau misalkan di SMP nanti akan berlanjut ke SMA, SMK ataupun sederajat lainnya, itu kita akan merencanakan terlebih dahulu. Nah, sebelum perencanaan itu apa yang harus diketahui? Saya melakukan riset dan lain sebagainya, yaitu mengenal diri sendiri. Teman-teman harus paham bahwa dalam hidup ini kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Mengenali orang tua, mengenali guru, mengenali lingkungan sekolah, mengenali sepupu, mengenali tante dan lain sebagainya. Kita harus kenali. Bahkan kita harus mengenal budaya kita. Karena apa? Karena ketika kita tidak mengenal diri kita sendiri, maka yang terjadi ada kekeliruan. Misal, saya di sini akan mengajukan pertanyaan kepada memberikan stimulus kepada Andil Laksmana. Ada di sini? Oke. Andi, saya ingin tahu,
Apa yang kamu kenali tentang diri kamu sendiri? Kayaknya itu hanya sebagian kecil. Oke, it's good. Tepuk tangan untuk Andi. Kemudian yang perempuannya Amanda Putri ada di sini. Oke. Apa tentang mengenali diri sendiri? Kayaknya hampir sama ya. Hampir sama dengan Andi. Tapi oke, itu kita bisa mengenal diri sendiri sebagai dasar dan fondasi teman-teman. Seperti saya katakan bahwa mengenal diri sendiri itu adalah sebuah kompleksitas yang kita harus miliki. Untuk mengenal diri sendiri kita harus mungkin bertahun-tahun ataupun dari sekarang kita udah mulai merencanakan mengenali diri kita sendiri. Selanjutnya, ketika kita sudah mengenali diri sendiri, kita akan menemukan potensi. Nah, ketika kita sudah kenal orang tua kita, ketika kita sudah mengenal teman kita, ketika kita sudah mengenal guru kita, lingkungan kita, maka kita akan mengenali potensi kita sendiri. Tidak semua manusia itu berada di level yang sama. Tidak semua manusia itu berkarir di bidang yang sama. Ada yang minatnya di olahraga, menjadi pemain sepak bola, basket, voli, tenis, dan lain sebagainya. Ada juga di akademis kayak matematika, fisika, biologi, sosiologi, sejarah, dan lain sebagainya. Ada juga yang minat di seni, musik, menggambar, tari, seni peran, dan lain sebagainya. Itu semua adalah potensi yang bisa dimiliki individu masing-masing. Tentunya dengan mengenali diri kita sendiri, kita akan menemukan potensi. Bagaimana itu bisa dilakukan? Itu dengan perencanaan yang baik, dengan komunikasi yang baik. Kita tidak mungkin hanya berfokus kepada orang tua, karena mungkin orang tua mengenali kita dari kecil sampai kita dijudge bahwa kamu fokusnya di olahraga atau fokusnya kamu di basket ataupun di akademis dan lain-lain. Kita tidak mengenal yang namanya, tapi kita berkompromi dalam hal komunikasi. Maka dari itu, peran guru BK sangatlah penting, terutama untuk fasilitator, konselor, motivator, konsultan, dan koordinator. Terkesan mendalam, akan tetapi simpelnya gini. Peran guru BK yaitu adalah menjadi penengah, menjadi jembatan. Dari orang tua akan curhat, dari guru akan curhat, dari teman akan curhat, dari Anda sendiri, Arjuna misalkan, curhat juga mengenai permasalahan atau keinginan ataupun minat yang ingin dilakukan. Arjuna akan cerita mengenai keinginan dan minatnya, kemudian orang tuanya datang, kemudian gurunya memberikan saran, kemudian temannya juga. Kayaknya Arjuna saya lihat bahwa Arjuna tuh kesarannya lebih condong ke olahraga deh, ke basket deh, karena dia rehatnya bagus. Orang tuanya berkata enggak, akademisnya lebih bagus dan lain sebagainya. Karena saya lihat bahwa matematikanya cukup oke, di antara 90 atau 80 gitu, jadi nggak nilainya segitu. Dari wali kelasnya juga sama bahwa Arjuna lebih condong ke matematika, tapi dari temennya melihat dari sisi lain. Maka disitulah peran guru BK sebagai penjembatan tengah. Arjuna misalkan inginnya basket, tapi wali kelas dan orang tua inginnya kamu di bidang akademis matematika, maka disitulah peran guru BK menjadi penengah
entah mengikuti saran orang tua atau mengikuti keinginan dari Arjuna sendiri. Maka disitulah dinamakan musyawarah, untuk memahami diri Arjuna sendiri dan tentunya untuk memahami masa depan. Yang terakhir tentunya bimbingan dan karir. Seperti definisinya, bimbingan dan karir ini bukan tentang teman-teman berada pada situasi selulus SMP langsung bekerja atau menjadi buruh atau lain sebagainya, tapi mengenal diri sendiri, memahami potensi sendiri, memahami karakter teman sendiri. Untuk apa sih sebagainya bimbingan dan karir? Jadi kalau misalkan udah belajar selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 3 tahun, kekuatan teman-teman itu berada di mana? Di akademis, di atlet, atau di agamis, jadi ustadz, atau menjadi akmil dan lain sebagainya, atau menjadi teknisi di SMK. Itu semua kita lakukan berencana sama-sama selama 1, 2, bahkan 3. Ya mungkin kalau misalkan kelas 3 kita hanya berjarak 1 tahun, kalau misalkan kelas 2 berarti hanya 2 tahun, ataupun kelas 1 SMP maksudnya. Kalau misalkan 1 SMP berarti kelas 6 SMP, kelas 7 SMP, kelas 8 SMP, dan kelas 9 berarti ya. Saya agak lupa karena udah lama soalnya. Jadi tahunnya tuh dari zaman saya tahun berapa, itu kenalnya tuh kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMP gitu. Dari mungkin 3 tahun itu kita akan belajar pengenalan diri teman-teman, mengenal potensi, dan perencanaan pasca atau setelah lulus dari SMP Darul Hikam. Ada pertanyaan sebelumnya? Karena slide-nya udah terakhir. Oke, Ratna. Oke, nama kamu siapa? Oh, Ratna. Apa yang ditanyakan? Bagaimana potensi itu kita miliki? Potensi itu datang ketika kita sadar kita menyukainya. Potensi itu datang ketika kita melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan. Potensi dasar ketika kita tidak ragu bahwa kita melakukannya. Ratna sukanya nari, ya udah fokuslah di nari. Meskipun pelajarannya biasa-biasa saja, tapi fokus di satu bidang itu, maka Ratna akan menjadi seseorang yang luar biasa. Itu salah satu contohnya, tapi penjelasannya sangat panjang. Makanya nanti di bimbingan dan karir itu kita juga akan mengenal berbagai macam profesi yang luar biasa. Karena di era digital ini juga saya sedikit paham mengenai berbagai macam platform seperti AI, digital, Instagram, dan lain sebagainya. Itu kan informasi terlalu luas. Nanti kita kesempitkan, nanti kita komunikasi dengan orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Kita remukan untuk merencanakan masa depan teman-teman. Ada yang lain? Dari laki-laki, Rijal, apa yang ingin tanyakan? Oke. Tentunya kita tidak bisa menjudge ya bahwa memahami orang tua itu seperti apa, karena
namanya orang tua pasti lebih senior dari teman-teman, namanya orang tua pasti lebih tahu tentang teman-teman. Tapi di sini kita akan berkomunikasi secara mendalam mengenai potensi atau keinginan teman-teman. Bisa juga nanti kita akan melakukan tes psikologis juga dari kita.id misalkan, atau dari lembaga psikologi lainnya. Jadi kita akan melakukan mungkin screening sama-sama gitu untuk memahami karakter, potensi, dan minat teman-teman. Jadi untuk menjudge orang tua atau misalnya durhaka bahasa kasarnya, itu tidak diperbolehkan yang pertama. Tapi kita bisa melakukan komunikasi secara bersama-sama. Oke, cukup ya dulu. Nanti kalau misalkan ingin ditanyakan lagi bisa ya kontak saya di Instagram @firdausmutakin, atau misalkan kalau ketemu di jalan ataupun kita bisa ngopi bareng, ataupun kalau misalkan di lingkungan sekolah mau ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, ya saya sangat terbuka gitu. Ya saya sangat senang sekali bahwa kalau teman-teman bisa curhat, bisa ngobrol dan lain sebagainya tentang dinamika permasalahan atau dinamika lah, jangan ada permasalahan gitu, dinamika teman-teman sendiri mengenai potensi ataupun keinginan teman-teman gitu. Jadi curhat tentang apa saja. Kalau misalkan tentang pacar is okay, tapi saya akan mengarahkan haram. Oke, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya pada siang hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.